SNBT nanti mau ambil apa? Kalau aku udah tahu sih, kamu jadi gimana? Kalau aku sih mau ngambil psikologi ya. Aku sama kayak Bunda sih. Karena disuruh ayah siapa? Kamu apa? Kalau aku sih kayak psikologi itu belajar tentang kejiwaan manusia. Dia tuh suka banget kayak gitu-gitu. Kalau itu, aku belum tahu. Aku masih bingung. Bosan? Kenapa? Aku diem aja. Ada masalah apa? Kita aja susahnya. Iya. Kenapa Pak? Mau apa cerita aja, siapa tahu kita ada solusinya juga sih. Tahu ya, cuma ada ini kepikiran aja sih. Tidak nonton. Pikiran perlakuan ayah. Sebenarnya udah lama sih, tapi nggak tahu kenapa aku sering sedih kalau ingat perlakuan ayah. Sedih aja kalau ingat ayah. Kamu dimarahin ayah karena apa emang? Jadi itu aku sebenarnya pengen kuliah kayak kalian, cuma ayah nggak ngizinin gitu. Kenapa nggak ngizinin? Cerita aja. Ya pokoknya ayah nggak suka, nggak ngizinin aja sih. Tapi izininnya karena aku kuliah, aku nggak ngizinin. Nah gitu. Makanya buat apa sih kuliah? Ini kerja aja di rumah. Sekalian ngebantu ayah buat itu kebutuhan diri. Tapi maksudnya kalau emang nyuruh kamu kerja untuk kebutuhan di rumah, kenapa kakak dikuliahin? Kan kakak juga bisa kerja sambil kuliah. Nah, kamu juga bisa kayak gitu ya nggak sih teman? Iya. Nggak tahu kan lagi pulang kuliah kan ada beasiswa ya. Iya. Nah itu atau kenapa nggak dibolehin? Aku juga kok ayahku gini ya suka sama kakak. Gimana kalau kita coba ke sekolah? Coba aja tahu dapat kejauhan dari masalah kamu ya. Tenang aja, sekolah kita gak bakal jauh. Nanti soal biaya aja sama-sama. Iya, kita bisa bareng dulu deh. Terus kebetulan tante aku tuh psikolog, aku bisa nerangin nanti kalau aku mau. Tuh, boleh tuh. Kita coba ya. Semoga dengan kita yang profesional, kamu bisa bantu terjawab gitu. Kenapa ayah bisa gitu? Soalnya aku dari lama nggak bisa ngelupain semua ucapan ayah sih. Nah, itu justru itu. Siapa tahu dengan kamu cerita yang profesional, ada jalan keluarnya gitu, ada solusinya. Biar kamu gak nyimpan semuanya sendiri gitu. Sakit. Udah nggak usah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kamu temenin loh. Iya. Ini siapa? Ini temen aku tadi yang ceritain kemarin. Oh, oke. Ini siapa? Susan. Oke, Sarah. Ya duduk dulu. Tadi kesini nggak ya? Kami nge-grab tante. Oh, udah makan semua? Udah sih. Oke, ada yang bisa dibantu? Jadi gini kan, Susan itu kemarin cerita ke kami. Katanya dia ada masalah sama ayahnya gitu, kayak ada konflik, beda pendapat.
Mungkin lebih jelasnya bisa dijelasin Susan sendiri ya kan? Ini bisa pilih dua ya kayak Susan aku keluar dulu ya. Semangat Susan. Oke, Susan, gimana kabarnya dulu? Bisa diperjelas lagi yang bisa diceritakan apa yang kamu rasakan, apa yang belajar dari kamu. Agak susah. Cerita ini kita tidak bakal terlambat. Kamu bisa cerita sering rasanya, keluarin semua emosinya, apa yang terjadi di hati kamu. Jadi belakangan ini tuh saya merasa sedih dan bikin malu sama Anda karena saya merasa saya diperlakukan berbeda dengan kakak saya. Jadi kakak saya boleh kuliah, tapi saya nggak boleh kuliah. Sedangkan perekonomian keluarga kita itu sama-sama susah. Tapi kenapa kakak saya boleh kuliah aja? Sedangkan kan saya juga pengen kuliah. Oke, kalau boleh tahu kakak ini laki-laki atau Kedua, jadi saya menghindar dari rumah karena nggak pengen tengkar sama dia gitu, nggak pengen juga karena akhir ini ya cekcok terus di rumah gitu. sekarang Susan kelas berapa? Udah mau lanjut kuliah Iya, ya? udah mau lulus SMA. Oke, tadi kan katanya lagi berselisih paham sama ayah ya. Terus kalau boleh tahu yang membuat kamu merasa salah paham sama beliau itu kayak gini? Tepatnya. Kenapa kok ada perbedaan gitu Bu? Kenapa hanya kakak saya yang harus kuliah? Kenapa saya juga nggak boleh kuliah? Oh, jadi kenapa Kenapa ayah kuliah sedangkan kamu nggak boleh? Padahal sama-sama perempuan. Oke, selisih jarak selisih sebenarnya 2 tahun. Oke, Susan, sekarang kita bakal lanjut ke kronologi ya. Oke, yuk. Lanjut. Oke, saya ulangi lagi ya tadi pertanyaannya. Kalau boleh tahu, apa yang membuat Susan ini merasa salah paham sama Bapak sehingga Susan ini merasa berbeda pendapat atau berselisih paham sama beliau itu kayak gimana? Sebenarnya ayah nggak ngasih kesempatan buat aku jelasin keinginan gimana. Ayah selalu semua harus sesuai dengan keinginan ayah tanpa harus tanya gimana anak-anaknya gitu. Jadi ya itu sering berdebat, sering cekcok, sering nggak sama. Udah. Oke, sekarang kita akan melakukan sesi terapi ya, jadi pakai permainan dialog atau yang biasa disebut M-Teacher versi kosong, yaitu nanti kamu disuruh untuk memerankan dua tokoh. Jadi memerankan dua tokoh ini antara diri kamu sendiri sama yang satu lagi sebagai ayah kamu ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Atur duduk senyaman mungkin. Oke, relax ya. Atur nafas panjang. Keluarkan air mulut. Ulangi lagi. Sampai benar-benar relax ya. Terus lagi. Sudah relax? Oke. Nanti saya akan minta kamu untuk memerankan dua tokoh. Ya. Menjadi diri kamu sendiri
yang duduk di sebelah sini, yang kamu duduk sekarang, sama ketika berpindah di kursi kosong di depan kamu sebagai ayah. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, bagus. Nah, sekarang saya minta Susan untuk memutar peristiwa apa sih yang membuat Susan selama ini merasa untuk berkonflik sama ayah, yang membuat Susan merasa ayah itu lebih sayang sama kakaknya, ya kakak kamu lebih sayang sama kakak. Nah, kalau sudah ketemu momen tersebut, bisa kamu tarik kesimpulan bahwa kamu sesimpang sama ayah ini, sehingga membuat kamu menjauhkan diri atau menjauh sebisa mungkin tidak berinteraksi dengan ayah. Bisa dibayangkan? Sudah ketemu? Oke, kalau sudah ketemu, pelan-pelan buka matanya. Oke, sekarang saya ingin kamu menunjukkan secara detail persisnya seperti apa kata-kata ayah kamu yang biasa dilontarkan ke kamu, gesturnya seperti apa, apapun yang disampaikan sama beliau sehingga kamu merasa beliau ini memaksakan kehendaknya ke kamu. Oke. Bisa berpindah ke sini. Kamu yang duduk di sini ini memerankan sebagai peran ayah kamu ya. Bisa kamu katakan apa yang sering beliau ucapkan kepada kamu yang duduk di sini? Duduk di sini, ini kan sebagai ayah ya. Nah, katakan apa yang sering beliau ucapkan kepada kamu. Bayangkan di sini kamu dan kamu sebagai ayahnya. Bayangkan kembali, putar kembali peristiwanya. Di sini kamu melihat sosok diri kamu ya. Ingat kembali peristiwanya, gesturnya, beliau seperti apa, ucapannya apa, sampaikan kepada diri kamu yang ada di kursi ini. Oke, bisa dimulai. Mending kamu kerja, cari kerja yang deket rumah, bantuin ayah, gak usah kuliah lah. Cukup kan kamu aja yang kuliah. Oke, ketika ayah Anda mengatakan itu, sekarang pindah di sini. Dan sekarang kamu jawab apa yang ingin kamu sampaikan ketika ayah kamu melontarkan ucapan seperti itu ke kamu. Ya, aku sebenarnya pengen kuliah ya. Gak cuma kakak sih. Aku juga pengen punya pengalaman kuliah meskipun keuangan ayah nggak ada. Kan ada beasiswa. Kalaupun nanti ayah suruh aku kerja ya nggak apa-apa. Kuliahnya yang dikerja gitu. Tapi aku pengen kuliah. Pengen kayak kakak sih. Udah. Sudah? Ada lagi yang disampaikan? Tuh. Sudah. Oke, setelah kamu menyampaikan pendapat kamu seperti itu, apa jawabannya beliau? Bisa pindah ke sini lagi. Terserah kamu. Ayah gak mau ngomong lagi sama kamu. Udahlah ya, gak usah ngomong lagi, gak usah ngurusin kamu lagi. Terserah kamu mau hidup atau enggak. Terserah kamu mau luntang-luntung di luar sana. Ayah gak mau ngomong lagi sama kamu. Kamu gak bisa diatur. Oke. Kalau sudah, sekarang bisa pindah di sini lagi.
Oke, setelah itu jawaban kamu apa? Saya langsung lari ke kamar. Saya nangis di kamar. Oke. Oke, sekarang coba pikirkan dulu apa yang sebenarnya yang ingin Susan sampaikan ke Bapak ya. Hingga waktu kamu lari ke kamar menangis itu sebenarnya apa yang ingin kamu sampaikan ke beliau? Masih ada yang ingin disampaikan atau tapi masih nggak tersampaikan gitu? Bisa disampaikan sekarang di sini. Kenapa ayah nggak tanya dan nggak mau dengar penjelasan dari saya? Kenapa ayah selalu membuat keputusan sendiri? Kenapa ayah nggak ngajak aku buat diskusi perihal itu sebelum memutuskan keputusan? Kalau gini caranya ya akan samanya saya nggak suka sama ayah. Karena ayah sendiri kayak gitu, selalu memutuskan keputusan tanpa tanya anak-anaknya. Tuh. Oke, padahal kamu itu ingin Bapak ini mengatakan alasannya kenapa nggak ngebolehin dia ya, sedangkan hanya kakak saja yang boleh ya. Iya, saya pengen diberi penjelasan, bukan cuma dimarahin terus ditinggal kayak gitu. Jadi pengen dikasih alasannya gitu ya. Oke, sebenarnya kamu ini pengen Bapak untuk mengatakan hal tersebut ya. Sekarang kamu bisa pindah di kursi sebelah ini. Nanti kamu sampaikan kepada diri kamu sendiri yang di sini itu, sampaikan sebagai apa sih yang sebenarnya pengen Bapak kamu sampaikan gitu loh. Sesuai ekspektasi kamu itu kayak gimana? Bapak pengennya, kamu pengen Bapak ngomong kayak gimana ke kamu? Oke, bila bisa pindah di sini. Jadi sekarang kamu sudah pindah di sini ya. Sekarang bisa kamu sampaikan apa yang sebenarnya pengen kamu dengar dari Bapak ya. Alasan kenapa Bapak melarang kamu nggak boleh kuliah. Kenapa hanya kakak saja yang diperbolehkan kuliah. Kenapa kamu disuruh kerja dekat rumah, bisa kamu sampaikan ke diri kamu. Ayah nyuruh kamu nggak kuliah itu karena ayah sendiri di rumah, ibu udah nggak ada. Kakakmu mau kuliah, minta kuliah, terus kamu juga minta kuliah. Nanti yang di rumah siapa? Ayah sendiri. Makanya kenapa tadi ayah juga minta kamu buat kerja dekat rumah. Selain bantu perekonomian keluarga, kamu juga nggak jauh-jauh dari ayah. Sekarang bisa pindah lagi ke sini. Oke, kamu tadi kan sudah dengar ya kenapa alasan Bapak melarang kamu kuliah, terus kenapa hanya kakak aja yang diperbolehkan, alasan kenapa malah disuruh kerja, bisa kamu simpulkan? Mungkin karena ayah kesepian, mungkin ayah nggak mau sendiri, mungkin ayah pengen anaknya juga mandiri meskipun ditinggal ibu. Ya, karena takut kehilangan ya, karena sudah pernah kehilangan sebelumnya ya. Oke. Iya, takut kehilangan seperti ibu. Oke, sekarang bisa kamu pahami ya tentang sifat Bapak yang melarang kamu kuliah, memaksakan kehendaknya setelah kamu tahu alasannya. Iya, sebenarnya ayah sayang sekali dengan anak-anaknya. Saking sayangnya nggak mau ditinggal dan nggak mau jauh.
Jadi ya eh, hasilnya akhirnya ayah memutuskan yang kuliah salah satu. Nanti setelah kakak lulus baru aku kuliah. Oke, sekarang bisa kamu sampaikan ke bapak ya. Eh, aku sayang sama ayah. Maaf kalau selama ini aku belum bisa ngertiin maunya ayah. Udah sih Bu. Setelah kita melakukan sesi terapi ini tadi, yang kamu dapatkan insight-nya, alasan bapak melarang. Ayah ngelarang saya buat kuliah karena ayah takut ditinggal anaknya, ayah takut sendiri dan ayah takut kesepian karena sebelumnya juga ayah sudah ditinggal sama ibu. Jadi apalagi ayah anaknya 2, saya anak terakhir. Jadi ayah takut kehilangan seperti itu. Nah, sekarang kamu bisa menerima alasan bapak bersikap seperti itu. Iya, Oke. udah sedikit motivasi. Kada iki. Udah. Ya sebagai anak saya bilang itu. Ya sebagai anak saya juga harus bisa menerima, mengerti, memahami ayah saya. Seperti itu. Oke, setelah tahu alasannya bapak melarang kamu seperti itu, masih sayang sama bapak. Oke, bagus. Sekarang tenangin diri kamu lagi, tarik nafas. Sesi kita udah berakhir ya. Semoga setelah ini kamu selalu baik-baik aja ya. Sudah lepas dari kekangan yang seperti tadi, udah relax ya. Oke. Oke, sekarang bisa sudah relax. Oke, selesai. Baik Bu, terima kasih. Oke, ya sama-sama. Yuk. Perkenalkan, nama saya Aina Putri Pitaloka dengan 3 NIM terakhir di game 7. Di sini saya sebagai teman Susan yang keempat. Hai, aku Anissa dengan NIM 292. Aku di sini berperan sebagai temannya Susan yang pertama. Ya. Halo teman-teman, aku Dina Sapnarani dengan NIM 318. Di sini aku berperan sebagai keponakan Ibu Sarah psikolog dan teman Susan yang kedua. Hai, perkenalkan namaku Sabrina Hermanto Putri dengan NIM terakhir 281. Saya di sini sebagai teman Susan yang ketiga. Halo, saya Aisyah Syafa Azara dengan NIM terakhir 302. Di sini saya sebagai Sarah, psikolog dan tante dari Rani. Halo, saya Syafina Elena Fili dengan NIM terakhir 304. Saya berperan sebagai Susan.